Yo, halo semua. Kita lanjutkan pembahasan TKA Kimia tahun 2025. Kita sudah sampai ke soal nomor 20. Dalam industri bahan bakar ramah lingkungan, salah satu proses penting yaitu pengubahan etena C2H4 menjadi etanol C2H5OH melalui reaksi kesetimbangan berikut. Ini reaksi kesetimbangannya ya. Reaksi tersebut dilakukan pada kondisi suhu dan tekanan tinggi dalam suatu reaktor. Operator ingin menentukan suhu optimal untuk memaksimalkan produk etanol. Hasil pengamatan terhadap konsentrasi C2H4 yaitu si etana selama reaksi berlangsung pada dua suhu yang berbeda disajikan dalam grafik berikut. Ini yang biru ini suhu 500 derajat Celcius, yang merah suhu 300 derajat Celcius. Oke. Operator tersebut menggunakan reaktor yang sama pada suhu 400 derajat Celcius yang memperoleh nilai Kc 0,9. Agar gas etanol dihasilkan meningkat, upaya terbaik yang dapat dilakukan selain menambah lebih banyak C2H4 ke dalam reaktor adalah, ini opsi-opsi jawabannya ya. Ini materinya berkaitan dengan pergeseran kesetimbangan ya. Jadi kalau reaksi kesetimbangan diberikan gangguan, dia akan bergeser entah ke kanan ke arah produk atau ke kiri ke arah reaktan untuk mencapai kesetimbangan yang baru. Nah, di soal ini kita ingin etanol itu hasilnya meningkat, gitu ya. Artinya kalau etanol meningkat, konversi C2H4-nya ini kan makin tinggi kan, kayak gitu. Nah, kemudian di sini dibilang selain menambah C2H4, emang di sini opsinya apa aja nih? Ini yang A menurunkan suhu, B menurunkan suhu juga, C menurunkan suhu, D menurunkan meningkatkan suhu, meningkatkan suhu. Oh, jadi opsinya cuma suhu aja ya. Nah, kalau pengaruh suhu itu tergantung jenis reaksinya ya. Jenis reaksinya eksotermik atau endotermik. Ini konsepnya. Kalau eksotermik suhu naik, maka reaksi geser ke kiri, ke reaktan. Kc atau Kp-nya berkurang. Kalau suhu turun, eksotermik, Kc atau Kp-nya bertambah, reaksi ke kanan. Berarti produk akan lebih banyak kalau ke kanan ya. Kalau endotermik, kebalikan dari eksotermik ya, suhu naik, KCKP bertambah, reaksinya ke kanan. Suhu turun, KCKP berkurang, reaksinya ke kiri. Nah, di soal ini kita nggak diketahui nih reaksinya eksotermik atau endotermik, tapi teman-teman lihat di sini ada grafik. Grafik konsentrasi C2H4 versus waktu pada dua suhu berbeda. Kalau kita lihat pada suhu 500, ini kan sisa dari si C2H4 ini kan di atas ya, artinya sisa C2H4 pada suhu 500 sama C2H4 pada suhu 300 itu lebih banyak di suhu 500. Artinya kalau C2H4-nya ini sisa banyak, kalau C2H4-nya sisa banyak, maka C2H5OH yang dihasilkan itu kan sedikit, kan gitu ya. Jadi hubungannya C2H4 sisa banyak, berarti C2H5 yang dihasilkan sedikit. Kan gitu. Secara logika ya, kalau C2H4-nya sisa banyak, maka C2H5OH-nya ini sebagai produk yang dihasilkan sedikit. Begitu pula sebaliknya, kalau C2H4-nya sisa sedikit, maka C2H5OH-nya yang dihasilkan banyak. Nah, dari grafik ini, kita menemukan bahwa suhu 300 itu menyisakan C2H4 lebih sedikit daripada suhu 500. Artinya pada suhu sama dengan 300 derajat Celcius lebih banyak dibandingkan suhu 500 gitu kan. Kalau kita bisa tulisnya suhu 300 produk C2H5OH banyak. Kalau di suhu 500 produk C2H5OH-nya sedikit atau lebih sedikit gitu ya. Dari sini kan kita bisa simpulkan bahwa semakin rendah suhu, maka C2H5OH semakin banyak. Nih ya, ini kesimpulan yang kita dapat dari grafik. Nah, sekarang kondisi yang ada itu suhunya 400 derajat Celcius. Kc-nya adalah 0,9. Terus perlakuan mana nih yang diinginkan supaya produk C2H5OH-nya
semakin banyak kan gitu. Ya karena ini semakin rendah suhu, maka C2H5OH semakin banyak, kita pengennya C2H5OH semakin banyak kan. Maka kesimpulannya adalah menurunkan suhu. Nah ini dulu menurunkan suhu, berarti opsi jawabannya antara A, B, atau C. Itu berdasarkan data grafik ya. Nah, di sini kan terlihat bahwa kita sudah simpulkan tadi, ketika suhu semakin rendah, maka produknya atau C2H5OH-nya akan semakin banyak. Kalau produk makin banyak, itu artinya bergeser ke kanan. Menurunkan suhu, geser ke kanan, berarti sifatnya adalah, yang mana nih? Menurunkan suhu, geser ke kanan. Ini suhu turun, geser ke kanan ya, berarti sifatnya adalah eksotermik. Kita tentukan nih mana yang eksotermik. Menurunkan suhu sifatnya, oke ini eksotermik semua ya, eksotermik semua. Oke nggak apa-apa. Kemudian karena dia eksotermik, suhu turun, maka KC atau KP-nya bertambah. Berarti kalau suhunya diturunkan, maka KP atau KC-nya akan lebih besar dari 0,9. Mana nih yang dia bilang lebih besar? Ini KC yang A, lebih kecil, salah. Ini lebih besar, benar. Ini lebih besar, benar gitu ya. Kemudian opsi jawaban B dan C yang tersisa, perbedaannya ada di mana ini? Menurunkan suhu, sama-sama menurunkan suhu. KC sama-sama naik, sama-sama isotermik. Perbedaannya ada di rentang suhunya ya. Ya ini sebenarnya B dan C ini sama-sama benar ya, cuman kalau harus memilih salah satu, kayaknya saya memilih yang B aja. Kenapa yang B? Kenapa nggak yang C aja? Yang C kan ini ada suhu 25 derajat Celcius nih. Kayak gini ya. Ini saya nggak tahu yang dimaksud membuat soalnya seperti apa. Cuman alasan kenapa saya memilih B adalah seperti ini. Pertama di data eksperimen atau hasil pengamatan, tidak ada menyebutkan suhu 25 derajat Celcius. Tidak ada suhu tidak ada suhu yang lebih rendah dari 300 derajat Celcius. Kita nggak tahu apakah suhu di bawah 300 derajat Celcius itu reaksi bisa terjadi. Kita nggak tahu kan? Maksudnya reaksi bisa terjadi itu laju reaksinya ya. Jangan-jangan kalau suhunya 300 ke bawah, buru-buru kita mau menggeser kesetimbangan. Reaksinya aja mungkin terjadinya sangat lama, kayak gitu. Oke? Itu satu. Kemudian yang kedua adalah, kalau tekanannya tinggi, atau bahkan tekanan 1 atm saja, tekanan 1 atm aja, H2O kalau suhunya kurang dari 100, atau ini 25 ke atas tapi kurang dari 100, dia akan jadi cair, bukan gas lagi. Ini kalau suhunya kurang dari 100. Etanol juga di suhu ruang cair juga kan? Padahal di sini reaksi yang diinginkan adalah reaksi gas, fase gas. Jadi kalau suhunya 25 ke atas atau misalnya 30 derajat ya H2O sama C2H5O ini masih fase cair. Itu di tekanan 1 atm, apalagi tekanannya tinggi, ya pasti makin cair lagi kayak gitu ya. Jadi dari logika itu saya menyimpulkan jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ya sebenarnya secara konsep kesetimbangan yang C ini benar ya, artinya kan menurunkan suhu, reaksinya eksotermik, KC-nya meningkat, menggeser reaksi ke kanan atau produknya makin bertambah. Tapi kalau pakai ini harus memilih salah satu, ya saya pilih B. Karena di sini fasenya gas mintanya. Kalau di bawah 100 derajat kan air cair. Mungkin etanol juga jadi cair kayak gitu. Nggak sesuai sama reaksi yang diinginkan di reaktor. Nah gitu ya, semoga bisa dimengerti. Pun kalau misalkan ada hal yang mengganjal atau kurang bisa dimengerti, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah, nanti kita diskusi di sana. Alright, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 21, seorang peneliti sedang melakukan studi reaksi kesetimbangan gas buang kendaraan di atmosfer. Reaksi kesetimbangan tersebut disajikan pada grafik berikut. Ini grafiknya. Ini ada reaktan A sama B berkurang sampai kesetimbangan.
produknya A2B bertambah sampai kesetimbangan gitu ya. Berdasarkan grafik reaksi keseimbangan tersebut, apakah yang terjadi jika tekanan wadah didua kalikan? Tekanan wadah didua kalikan. Oke. Ini materinya mirip seperti soal sebelumnya, pergeseran kesetimbangan, tapi di sini konsepnya adalah tekanan wadah ya, yang mempengaruhi kesetimbangannya. Nah, kalau tekanan, ini kayak gini pengaruhnya, tekanan naik, reaksi bergeser ke arah koefisien gas yang kecil. Tekanan turun, reaksi bergeser ke arah koefisien gas yang besar. Nah, karena ini reaksi kesetimbangan gas buang, kita anggap aja semua zat yang bereaksi ini, yang terlibat dalam reaksi ini, semuanya fase gas ya. Jadi kita bisa tuliskan A tambah B menjadi A2B. Ini kalau kita setarakan harusnya gini ya, 2A tambah B menjadi A2B. Kalau tekanan didua kalikan, berarti kan dia akan geser ke koefisien yang lebih kecil. Ini kan koefisien gasnya untuk yang kiri itu adalah 3. 2 punyanya A, 1 punyanya B. Sementara untuk yang produk, koefisien gasnya ini adalah 1 aja, A2B. Ya udah, kalau tekanan diperbesar, maka dia geser ke koefisien gas kecil, yaitu ke produk. Berarti ke kanan ya, geser ke kanan. Mana yang geser ke kanan? Ya berarti ini kanan, gini ya, antara C atau E. Kemudian ini tinggal kita lihat alasannya saja. Kalau yang C karena jumlah mol produk lebih kecil, enggak juga sih, jumlah mol produk lebih kecil enggak juga, ini karena lebih ke arah koefisien aja. Terus yang E ini alasannya konsentrasi semua zat meningkat. Oh iya, tekanan naik itu biasanya diikuti dengan volume turun. Kalau volumenya turun kan berarti konsentrasinya naik gitu kan. Hubungan matematisnya kan konsentrasi adalah mol dibagi volume. Kalau volumenya turun makin kecil, maka M-nya atau molaritas atau konsentrasinya makin naik kayak gitu. Jadi jawabannya yang lebih tepat adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 22. Sel volta ya. Nah, ini berarti materinya harusnya elektrokimia atau enggak reaksi redoks. Kita baca dulu. Sel volta atau sel galvanik adalah dasar dari konsep baterai. Baterai disebut juga sel kering atau sel, ini bacanya apa nih? Leclanche. Ya, teman-teman yang tahu bacanya bisa tulis di kolom komentar ya. Salah satu jenis sel baterai adalah baterai alkalin yang menghasilkan energi yang lebih besar sehingga lebih kuat dan tahan lama. Baterai ini umumnya digunakan dalam berbagai perangkat elektronik seperti remote control, kamera digital, dan jam tangan. Berikut reaksi pada baterai alkalin, ini Zn tambah A dan seterusnya ya reaksinya ya. Berdasarkan informasi di atas, zat apakah yang bertindak sebagai oksidator dalam reaksi pada baterai alkalin? Oke. Ya, ini berarti reaksi redoks karena dia fokusnya pada reaksi yang terjadi ya. Menanyakan siapa oksidator. Oke, untuk reaksi redoks itu ada dua peran zat dalam reaksi redoks. Yang pertama oksidator atau zat pengoksidasi, yang kedua adalah reduktor. Oksidator itu justru ciri-cirinya adalah dia mengalami reduksi. Sementara kalau reduktor itu mengalami oksidasi. Reduksi sama oksidasi bisa dilihat di mana? Reduksi itu bisa dilihat dari penurunan bilox. Bilox itu bilangan oksidasi. Kalau mengalami oksidasi ini bisa dilihat di kenaikan bilox. Nah, sekarang mana zat yang oksidator atau mengalami penurunan bilox? Nah, kita perlu hitung bilangan oksidasi tiap-tiap atomnya. Berarti, oke, kita mulai ya dari yang reaktan dulu. Zn, ini biloxnya 0, MnO2, oke. MnO2, O di dalam senyawa itu pasti biloxnya 2, jadinya min 2, karena ada 2O berarti min 4. Ini netral, berarti Mn-nya harus menetralkan biloxnya, plus 4 ya. Mn-nya cuma 1, berarti biloxnya Mn adalah plus 4. Kemudian ZNO itu O-nya min 2,
berarti Zn-nya harus plus 2, ini Zn-nya plus 2, Mn2O3, Mn2O3, O itu kan min 2, karena ada 3 jadinya min 6, Mn-nya juga totalnya harus plus 6. Tapi karena Mn-nya ada 2, jadi masing-masing Mn itu plus 3, so ini Mn-nya plus 3. Oke, udah kelihatan ya. Zn-nya naik, berarti dia oksidasi. Mn-nya turun dari plus 4 ke plus 3 kan, berarti dia reduksi. Berarti yang mengalami penurunan bilok siapa? MnO2, ya kan? So, oksidator di reaksi ini adalah MnO2. Jawabannya adalah yang D, kayak gitu. Kita lanjutkan ke soal 23. Ini soal terakhir ya, harusnya soalnya sih ada 25, cuman saya cuma nemu di matlab.net ini cuma 23 soal aja. Oke, ini soal yang terakhir, berarti untuk di video kali ini kita baca dulu soalnya. Sebuah sel volta disusun menggunakan dua logam X dan Y yang dicelupkan dalam larutan berisi ion dari masing-masing logam. Rangkaian lengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Oke, ini gambarnya. Kemudian dari informasi dan skema yang diberikan, manakah pernyataan berikut yang tepat mengenai reaksi reduksi dan oksidasi pada sel volta tersebut? Oke, ya ini konsepnya sel volta ya. Ini kalau dari gambar doang, kita bisa lihat nih tanda panah nih. Ini ada tanda E juga, artinya elektron. Jadi elektron mengalir dari Y ke X gitu ya. Oke, dari Y ke X. Berarti Y ini dia akan melepas elektron. Berarti yang terjadi reaksinya adalah Y melepas elektron dari Y2+ gitu ya. Di sini ada Y2+. Melepas elektron. Elektronnya kemana? Ke X. X-nya diterima siapa? Diterima oleh X2+, jadi X. Nah ini yang reaksinya yang terjadi seperti ini. Berarti yang oksidasi siapa, yang reduksi siapa? Yang bagian atas ini, yang Y ini mengalami oksidasi. Yang bagian X mengalami reduksi. Oh ya, oksidasi itu dia melepas elektron ya. Kalau reduksi dia menangkap elektron. Gitu. Jadi oksidasi reduksi kalau di soal sebelumnya kita pakai perubahan Bilox, kalau di sini kita bisa pakai elektron. Dia menangkap atau melepas kayak gitu. Emang ada beberapa cara untuk menentukan oksidasi dan reduksi ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Opsi jawabannya kita akan mencari pernyataan yang benar ya. Kita cek untuk yang A. Elektroda X mengalami oksidasi, salah ya. Ini kan bagian X reduksi. Berarti salah yang A. Massa logam Y berkurang seiring waktu disebabkan Y mengalami oksidasi. Y mengalami oksidasi benar dan tentunya nanti lama-lama akan berkurang. Atom Y-nya berubah jadi Y2+. Oke, berarti yang opsi B benar. Jawabannya opsi B berarti kan. Tapi kita cek dulu yang C. Konsentrasi ion Y2+ berkurang seiring waktu. Salah ya. Ini kan jadi produk Y2+. Dia akan bertambah terus. Kemudian elektroda Y berperan sebagai katoda, tempat terjadinya reaksi reduksi. Salah. Harusnya dia anoda, dia terjadi oksidasi. Konsentrasi ion X2+ bertambah seiring waktu. Salah, kan X2+ berubah jadi X kan, jadi X2+ lama-lama akan berkurang. Atau ya berkurang ya, seiring berjalannya waktu. Oke, selesai sudah pembahasan soal TKA kimia kita tahun 2025. Thank you sudah menonton, good luck TKA-nya. See you on the next video. Dah.